Yo, halo guys, balik lagi sama gue di channel Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini thank you banget kemarin sudah pada komen ya, pada setuju dan yang request paling banyak itu saya baca itu Cardano dan Polkadot gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini nanti kalian juga komen untuk next nanti kalian itu request mau koin apa yang saya bahas atau analisa untuk kalian atau saya bisa sharing ke kalian ya. Oke guys, jadi langsung aja ke inti videonya kita. Oke guys, jadi ini adalah chart ya atau price action dari Bitcoin daily teman-teman ya. Ya, ini time frame daily-nya ya, kita bisa lihat ya. Dia ini masih struggling ya di atas MA50 time frame daily nih teman-teman ya. Garis warna orange ini teman-teman ya. Jadi ini mungkin saya akan geser dulu biar nggak kelihatan. Nah, gini ya teman-teman ya. Nah, dia masih mencoba bertahan di atas MA50-nya. Ya, semoga kuat bertahan teman-teman. Jadi ini adalah satu pertanda yang harus kita lihat ya. Kalau misalkan dia masih bisa berposisi ya di atas MA50-nya, kita bisa melihat ya hopefully Bitcoin bisa melakukan pemantulan ya. Kalau memang dia masih berada di atas MA50-nya, teman-teman. Tapi kalau misalkan dia close di bawah itu yang menurut saya cukup berbahaya. Dia bisa melanjutkan penurunan kembali. Tapi kalau misalkan dia masih bertahan di atas MA50 ini ya, menurut saya masih ada probabilitas untuk dia melanjutkan kenaikan atau pemantulan terlebih dahulu teman-teman ya. Entah itu pemantulannya kecil, sedang, atau bahkan bisa ngeris beberapa resisten atasnya ya. Jadi itu sekilas kalau misalkan saya lihat. Kemudian ya kita lihat lagi teman-teman ya. Kita lihat ya dari pattern falling wedge pattern ini teman-teman. Dia memang sudah breakdown ya teman-teman ya. Cuman memang dia breakdownnya pun tidak terlalu jauh ya. Waktu dia pullback ke sini langsung up lagi gitu teman-teman ya. Jadi itu yang harus kita lihat ya. Walaupun dia sudah breakdown ya, semoga next candle-nya itu dia masih berada di atasnya nih. Ya, berada di kisaran di atas $60.000 teman-teman ya. Jadi itu harapannya ya untuk dia bisa melanjutkan pemantulan ya ke resistennya di pattern falling wedge pattern ini teman-teman. Yang itu mungkin kebanyakan pengen lihat ya teman-teman ke kisaran berapa, sekitar 62 ribuan dolar teman-teman, sekitar itu ya. Jadi misalkan seperti ini dia drop kemudian up. Nah ya, seperti ini contohnya kurang lebihnya teman-teman. Oke, untuk si Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan kita ingin melihat Bitcoin mengalami pemantulan yang kurang lebih seperti itu ya teman-teman, ataupun dia up ya, mencapai beberapa resisten atasnya, itu yang harus kita perhatikan terlebih dahulu ya. Dan di sini kita kalau lihat sekilas ini seperti ABC correction ya teman-teman, ABC correction ya teman-teman ya. Ya. Jadi sama kurang lebih seperti sebelumnya ya. Kalau misalkan kita geser, nah sebelumnya juga seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman, ABC correction melanjutkan kenaikan gitu ya. Hopefully kita juga melihat seperti itu ya teman-teman ya. Semoga ya teman-teman. Oke. Next, ini mungkin saya akan bahas juga teman-teman ya. Kemarin itu banyak yang tanya ke saya ya, kalau misalkan nanti tapering ya, ngebahas tapering itu kan kemungkinan besar akan diadakan atau dilanjutkan atau pada akhir bulan gitu teman-teman ya, pada akhir bulan November ya. Nah, jadi kita coba kulik lagi teman-teman. Kita lihat untuk weekly-nya lah ya, biar lebih enak teman-teman. Nah, ini kita lihat untuk weekly-nya untuk si Bitcoin. Nah, ya. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman ya, untuk weekly-nya dia sebelumnya memang berangsur-angsur melemah, terjadi pelemahan ya. Sebelum dia drop lumayan dalam. Ya, kalau misalkan kita ukur dari sini nih teman-teman ke sini ya. Ya, drop ini sekitaran 50%. Sekitar 50% dia drop ya, kurang lebihnya. Ya, jadi bisa nggak nanti Bitcoin ngedrop sampai 50%? Bisa aja kalau misalkan kejadian seperti ini nih teman-teman. Ya, bisa aja. Ya, kembali lagi ya, itu preference masing-masing. Tapi kalau misalkan kita lihat dari histori sebelumnya, masih able sekali kalau misalkan dia koreksi sekitaran 50%. Ya, kalau misalkan kita ambil dari 69 ribuan ya, mungkin sekitaran 34 ribuan lah ya target koreksi si Bitcoin. Oke teman-teman ya. Nah, cuman sebelumnya ya kita harus lihat dulu nih ya. Sekarang kan baru satu balok besar nih teman-teman ya. Ini mungkin saya akan hapus dulu ya biar biar nggak repot ngeliatnya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, dia ini baru satu balok besar teman-teman untuk si Bitcoin ya. Sebelumnya ini nggak pernah ada balok besar sebelumnya ya. Sudah
beberapa minggu ini nggak ada balok besar, dan akhirnya sekarang muncul balok besar gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari pergerakan si Bitcoin sendiri ya, kita beracuan sebelumnya nih ya, kita lihat sebelumnya ya. Dia ketika sudah ada balok besar, kemudian rebound dulu ya teman-teman ya. Kemudian ada balok besar, rebound dulu. Kemudian baru drop ya. Jadi kita semoga ya melihat ya, ketika dia sudah muncul balok besar ini, ya muncul lagi ya candle berwarna hijau, entah itu satu atau dua seperti ini kurang lebihnya teman-teman ya. Jadi itu yang kita harapkan untuk dia setidaknya meretest kisaran 66.000 lagi, atau bahkan 69.000 sampai 70 ribuan dolar teman-teman ya, sebelum dia drop, kalau drop seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita kulik lagi nih teman-teman, beberapa support ya. Kita lihat beberapa supportnya ya. Jadi nggak semerta-merta oh langsung fix 34.000, enggak. Coba kita kulik lagi teman-teman ya. Kita lihat di sini ya, di garis warna merah ini ya, ini adalah area tahanan yang menurut saya lumayan teman-teman ya, menjadi target istilahnya pertahanannya si Bitcoin. Itu kisaran 48.000 dolar teman-teman ya. Kisaran 48 sampai 49 ribuan dolar. Ya sekitar itulah teman-teman ya. Nah, jadi itu adalah area yang menurut saya bisa menjadi tahanan juga ya teman-teman, karena di situ juga ada apa di sini nih. Ya, support dari si ascending channel. Ya, jadi sebelumnya kita sudah pernah bahas juga ya. Kalau misalkan si Bitcoin ini membentuk seperti ascending channel nih. Nah, ya jadi ini teman-teman, kalau misalkan ada warna biru ini ya di sini ya tuh ascending channel tuh teman-teman. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ya jadi semoga di kisaran 48 sampai ya 50.000 dolar lah. Ya, itu bisa menjadi tahanan untuk si Bitcoin tidak terkoreksi lebih dalam. Ya, karena memang di area situ juga ada nih ya MA50 nih teman-teman. Nah, ya jadi itu adalah area yang menurut saya bisa menjadi tahanan untuk Bitcoin ya. Jadi hopefully Bitcoin bisa tertahan di area itu. Oke teman-teman ya, tidak terkoreksi lebih dalam. Kalau misalkan kita perhatikan juga Bitcoin ini teman-teman ya. Nah ya, kita perhatikan nih, dia masih selalu berada di atas MA50-nya teman-teman. Itu garis warna orange ya. Yang garis warna orange yang mana bro? Yang ini nih. Tuh teman-teman ya, tuh garis warna orange ya. Saya tandain lagi ya. Di highlight lebih jelas lagi. Nah tuh teman-teman ya, walaupun dia sempat breakdown teman-teman ya, tuh ya, cuman dia pullback teman-teman, pullback langsung rebound lagi, pullback langsung rebound lagi. Jadi kita bisa beracuan kalau indikator MA50 itu ya menjadi salah satu tahanan lah untuk Bitcoin bisa mengalami pemantulan dan melanjutkan kenaikan. Jadi kurang lebihnya nanti kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini kurang lebih, ini kan jalan kayak gini nih teman-teman ya, jalan kayak gitu mungkin ya. Kemudian di sini mungkin drop, kemudian mengalami pemantulan kembali. Ya itu yang kita harapkan teman-teman ya. Jadi semoga di MA50 ini menjadi tahanan yang cukup kuat untuk si Bitcoin ya. Ya jadi yang nanyain seperti itu teman-teman ya. Oke, dan next lagi di kisaran berapa dari kisaran itu ya. Kalau misalkan yang nanya-nanyain ke saya gitu ya teman-teman ya, dari kisaran itu next lagi di kisaran berapa yang bisa menjadi tahanan untuk si Bitcoin itu di area sekitaran 40.000 sampai 41.000 teman-teman. Nah di sini teman-teman ya, di area ini ya. Jadi itu next tadi 48 sampai 50.000, next lagi bawahnya itu kisaran 40 sampai 41.000 dolar teman-teman ya untuk si Bitcoin. Nah lebih bawahnya lagi yang terkuat ya masih di kisaran 30.000 dolar ya teman-teman ya, masih di kisaran 29 sampai 30.000 dolar. Jadi itu 3 area support ya untuk si Bitcoin menurut saya teman-teman ya. Dan ya menurut saya di area-area itulah misalkan kalian mau melakukan aksi cicil beli, dan hopefully Bitcoin bisa mengalami pemantulan di antara 3 area itu ya. Jadi kalau misalkan kita ukur dari ATH-nya ya, kalau misalkan kita terkoreksi sampai kisaran 48 ribuan ya teman-teman ya, kisaran 48 ribuan itu ya, kita terkoreksi kurang lebihnya itu sekitar hampir 30% dari ATH-nya. Ya sekitar hampir 30% teman-teman ya, sekitar 29%, 30%, 28% ya teman-teman ya. Jadi itu menurut saya gitu teman-teman ya, tapi bisa aja dia koreksi ke 50% ya, seperti mengulang sebelumnya ya, ke kisaran 35 ribuan dolar, 34 ribuan dolar gitu teman-teman ya, bisa aja. Ya cuman hopefully dia cuma terkoreksi sampai sedalam-dalamnya 30% lah kurang lebih. Ya teman-teman ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Ya next saya akan bahas untuk Cardano dan Polkadot. Oke guys, jadi ini adalah
Cardano time frame daily ya. Jadi dia ini kita bisa lihat ya seperti adanya divergent teman-teman ya. Kita bisa lihat untuk RSI-nya itu ya membentuk higher low dan bagian price action ya, bagian bottomnya itu lower low teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Bullish divergent teman-teman. Ya, jadi dia membentuk lower low ya bagian price action-nya dan higher low untuk RSI-nya teman-teman. Ya, jadi kurang lebih saya temukan untuk si ADA atau Cardano ini ya. Jadi dia bagian price action-nya, sebentar saya akan tandain dulu lah teman-teman ya biar lebih enak. Jadi dia membentuk lower low ya teman-teman ya di bagian sini tuh ya, lower low untuk price action-nya teman-teman ya. Sedangkan untuk bagian RSI-nya dia membentuk higher low nih. Ini saya pindahin dulu dah biar lebih jelas. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Namanya ada atau Cardano, jadi ada bullish divergent ya. Semoga aja dia dari bullish divergent ini mengalami pemantulan teman-teman ya. Jadi dia sudah up ya seperti ini, kemudian berangsur-angsur drop ya. Ya, semoga dia mengalami pemantulan untuk meretest dulu area resisten yang terbentuk dari pattern falling wedge ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat pun ya, nah dia masih bertahan di key support tadi ya nih, support dan resisten ya kisaran-kisaran 26 ribuan sekian teman-teman untuk ADA atau Cardano ini. Ya, jadi next resisten ya itu di EMA 21 dan 34 di sini ya, itu kisaran 28.000 sampai 29 ribuan teman-teman, 28.000 sampai 29 ribuan. Ya, next target lagi di sini teman-teman, dan di area sini yaitu di sekitaran 31-an ribuan rupiah lah teman-teman ya untuk si ADA atau Cardano ini. Jadi itu yang harus kita perhatikan, dia masih bisa bertahan dulu di area sini teman-teman ya sebelum melanjutkan penguatan kembali. Ya, minimalnya retest dulu lah untuk resistannya yang terbentuk dari pattern falling wedge pattern ini teman-teman. Dan next target lagi di kisaran berapa? Ada di kisaran sekitar 35.000 rupiah teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ya. Di sini. Sebentar di sini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya. 35 ribuan rupiah teman-teman. Dan next lagi di ya ATH sebelumnya nih kisaran 42 sampai 43 ribuan rupiah teman-teman untuk ADA atau Cardano. Lalu yang nanyain kalau untuk next support beberapa key support bawahnya lagi untuk ADA atau Cardano ini ada next di sini teman-teman ya. Di sini ya kita bisa lihat ya di area sini teman-teman ya itu di sekitaran 20.000 rupiah. Dan next lagi di bawahnya ini sekitaran, nah di sini teman-teman di sekitar 15.000 rupiah teman-teman. Jadi itu adalah beberapa area penting untuk ADA atau Cardano ini ya. Jadi kalian bisa tentukan kembali lagi mau istilahnya melakukan aksi cicil beli di area yang mana gitu ya untuk ADA atau Cardano ini. Jadi kita lihat untuk sebuah pattern yang bagus untuk ADA atau Cardano ini adalah falling wedge pattern. Memang probabilitasnya ini bisa melakukan pembalikan arah teman-teman. Jadi semoga aja benar-benar market ini masih mendukung untuk ADA atau Cardano ini melakukan pembalikan arah ya. Kalau misalkan market tidak mendukung, dia malah melanjutkan penurunan atau breakdown ke beberapa key support yang tadi sudah saya infokan teman-teman. Ya, tentunya aja ini bukan sebuah hal yang kita inginkan ya, apalagi khususnya untuk holder ADA ya teman-teman ya. Jadi yang kita harapkan ya jadi sekurang lebih seperti ini nih. Nah, banget juga yang request dot ini. Nah, jadi dia sudah bikin new ATH kemarin hampir menyentuh 800.000 rupiah dan sekarang ini terkoreksi di tahanan dia nih. Nah, ini adalah base tahanan sebelum dia ngepam gitu teman-teman ya. Terakhir base terakhir yaitu di kisaran 560 sampai 580 ribuan nih. Ya, jadi saya highlight seperti ini teman-teman, highlight ya. Itu teman-teman ya. Jadi semoga dia mampu bertahan ya setelah dia up gini, mampu bertahan ya teman-teman ya untuk melanjutkan kenaikan. Tapi yang harus diperhatikan dan waspadai teman-teman, ini bisa saja membentuk seperti head and shoulder. Ini time frame daily-nya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Dia up, dia down, jadi kurang lebih seperti ini. Ini yang harus diwaspadai untuk dot atau Polkadot teman-teman. Jadi kalau misalkan head and shoulder ini probabilitasnya memang melanjutkan penurunan ya. Dia up dulu ya, kita bisa lihat di area ini itu di sekitaran 650.000 ya teman-teman. Di kisaran itu harus berhati-hati ya. Jadi itu hal yang menurut saya mungkin terjadi untuk dot atau Polkadot ini yang harus diwaspadai ya. Jadi next target penurunan jika memang benar-benar dia kepentok di area 650.000 dan terbentuk yang namanya head and shoulder teman-teman ya. Next itu di kisaran sini ya. Di sini itu sekitaran 430.000 dan bawahnya lagi next lagi di kisaran 380 ribuan teman-teman. 360 sampai 380 ribuan. Ya teman-teman. Jadi itu yang harus diwaspadai untuk dot atau Polkadot ini sendiri ya. Tapi kalau misalkan dia malah, sebentar nih coba saya hapus ya.
Jadi kalau misalkan ya dia begini teman-teman bro proses dan malah dia berhasil up ya teman-teman ya, itu adalah kabar yang bagus. Tapi walaupun dia berhasil up pun itu juga ada area yang harus kita perhatikan. Next tadi kan 650.000 itu berpotensi head and shoulder gitu teman-teman ya. Kalau misalkan dia lanjut penguatan berhasil di atas 650.000, area mana nih yang harus diperhatikan atau diwaspadai? Itu di area sebelumnya nih, di kisaran 780.000. Ya kalau misalkan dia up ya teman-teman seperti ini, nah ini berpotensi yang namanya double top. Nah jadi itu adalah dua area resisten yang harus diwaspadai untuk dot atau Polkadot ini. Ya teman-teman ya, jadi itu dua area yang harus diperhatikan, oke? Untuk dot atau Polkadot ini. Ya jadi hopefully sih semoga nggak kejadian ya teman-teman ya, tapi kita harus berhati-hati aja. Ya mungkin di beberapa resisten tadi sudah bisa mengurangi posisinya lah teman-teman ya. Oke, kemudian kalau misalkan kita kulik lagi ya teman-teman, next support lagi yang saya garisin itu warna merah nih. Ya teman-teman, garis warna merah paling bawah itu di kisaran 290 ribuan. Ya, untuk support dot atau Polkadot yang menurut saya ya cukup kuat lah teman-teman ya, gitulah teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat di sebelumnya nih, ya mampu beberapa kali bertahan nih. Ya di kisaran 290 ribuan untuk dot atau Polkadot ya. Tapi kalau misalkan yang nanyain pemantulan terakhir emang waktu dam kemarin di kisaran berapa sih? Ya di sini teman-teman. Di area ini nih. Ya di kisaran 200.000 untuk dot atau Polkadot ini. Harapkan gitu. Jadi misalkan kita lihat nih, misalkan nih, ini kalau misalkan kita lihat atau kalian perhatikan nanti kalau misalkan dia kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Membentuk yang namanya head and shoulder dulu, kemudian melanjutkan penurunan ya. Mantul dulu, down, kemudian ini. Nah, di sini harus kita perhatikan dulu nih. Waktu dia drop ya, kemudian pemantulan yang lumayan, kemudian lanjut drop lagi teman-teman di sini. Kemudian mantul lagi, itu ada indikasi inverse head and shoulder. Yang itu yang harus kita perhatikan. Kalau misalkan kejadiannya kayak gitu waktu dia drop, wah alamatnya kita sudah lumayan tenang lah gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat pembalikan arah seperti itu. Tapi kalau misalkan dia nggak bikin seperti ini, nah ini yang harus kita perhatikan teman-teman atau waspadai ya. Lanjut drop ya teman-teman seperti ini ya. Nah itu yang harus kita perhatikan nih. Dia malah create yang namanya lower low, higher low teman-teman ya. Malah belum ada pattern pembalikan arah. Ya mungkin ya semoga aja dia selain inverse head and shoulder apa mungkin membentuk yang namanya falling wedge pattern gitu ya teman-teman. Itu yang harus kita mungkin ya kita harapkan gitu teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, falling wedge pattern mungkin ya. Kemudian dia breakout dan melanjutkan penguatan ya. Jadi itu aja teman-teman sekilas yang bisa saya infokan. Semoga bisa bermanfaat. Kembali bisa kembali dan kalian bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian bagaimana ya. Dan analisa lagi biar lebih mantap. Itu aja dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit. Bye bye.